Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Baik Hikmah Widiawati, guru bahasa Inggris dari SMPN 2 Selong. Saat ini saya mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021. Diklat ini dilaksanakan dengan sistem in-service training, on-job training. In-service training pertama dilaksanakan selama seminggu, kemudian setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan on-job training pertama. On-job training pertama dilakukan di sekolah asal, yaitu SMPN 2 Selong. Kemudian dilanjutkan dengan in-service training kedua dengan tatap muka dengan instruktur. Kemudian dilanjutkan lagi dengan on-job training kedua yang akan dilakukan di sekolah magang 2. Dalam hal ini saya akan melaksanakannya di SMPN 1 Selong. Bagaimana keseruan dari semua proses yang akan saya jalani? Yuk teman-teman ikut. Come on. SMP Negeri 2 Selong terletak tepat di pusat kota Selong. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 April 1979 dengan status kepemilikan milik Pemda Kabupaten Lombok Timur. Selama masa pandemi, SMPN 2 Selong melakukan pembelajaran daring dan juga luring. Hal ini dilakukan karena jam tatap muka yang sangat terbatas. Moda daring dilakukan melalui website sekolah, sehingga siswa memiliki kelas maya di semua mata pelajaran. Namun, cara ini pun masih dianggap kurang maksimal oleh Dewan Guru dan tim kurikulum. Karena saat pembelajaran daring, siswa cenderung susah dikontrol dan banyak siswa yang ghosting. Di satu sisi, pembelajaran dengan tatap muka terbatas ternyata sangat berpengaruh terhadap kompetensi sikap siswa. Melihat situasi ini, maka calon kepala sekolah menawarkan program berupa workshop pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi dan Google Site for Education untuk memecahkan masalah pembelajaran yang ditemukan di SMPN 2 Selong. Maka ditawarilah program pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi untuk memperbaiki kompetensi sikap siswa. Sementara untuk memperbaiki sistem dalam proses pembelajaran di kelas maya, maka guru-guru akan dilatih untuk menguasai Google Site for Education. RPK ini akhirnya coba diajukan dengan berkonsultasi dengan Kepala Sekolah Magang 1 serta Dewan Guru dan staf tata usaha yang ada di sekolah tersebut. Setelah semua setuju dan mendukung, akhirnya dibentuklah kepanitiaan untuk pelaksanaan workshop tersebut. Tahap pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan ini menyangkut persiapan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Rencananya RPK ini akan dilakukan dengan 2 siklus, yaitu siklus pertama yang terdiri dari workshop dan monitoring dan evaluasinya, serta hasil dari monitoring dan evaluasi itu ditindaklanjuti dalam siklus kedua. Siklus keduanya ini berupa pendampingan kepada beberapa peserta workshop yang masih belum tuntas dan belum sesuai dengan yang diharapkan pada siklus pertama. Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RPK menunjukkan hasil yang sangat positif dengan tingkat keterlaksanaan pada siklus 1 75% dan siklus 2 terjadi peningkatan keterlaksanaan 100%. Instrumen berikutnya adalah kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, menunjukkan bahwa pada siklus 1 ketercapaian 91,5%, siklus 2 meningkat menjadi 99,16%.
Untuk instrumen analisis evaluasi hasil kegiatan, terdapat angka pada siklus 1 tingkat tercapaiannya adalah 94,25% dan pada siklus kedua 99%. Untuk dampak keberhasilan program kegiatan RPK dan peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, instrumen menunjukkan bahwa pada siklus pertama terdapat 79% ketercapaian dan pada siklus kedua terlihat dampak keberhasilan sudah menunjukkan angka 98%. Dan instrumen terakhir yaitu hasil analisis instrumen penetapan student well-being kebahagiaan murid menunjukkan 73,75% dan siklus kedua terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 97,25%. Kita berharap menjadi acuan bagi semua sesuai dengan pelatihan atau workshop kemarin. Insya Allah teman-teman kan sudah nyambung, jadi mudah-mudahan hasilnya ya kita harapkan hasilnya maksimal seperti apa yang kita harapkan. Saya mewakili peserta workshop pembelajaran sosial emosional yang berdiferensiasi merasa workshop kemarin itu sangat menarik karena dapat memberikan kita banyak ilmu, terutama bagaimana kita nanti mengelola kelas. Dan saya berharap ke depan kegiatan-kegiatan workshop ini lebih sering diadakan agar depan pendidikan kita, terutama di Lombok Timur ini dapat meningkat. Pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi di dalam kelas saya membuat saya lebih percaya diri, membuat saya lebih menyadari orang-orang di sekitar saya, membuat saya lebih tenang, membuat saya lebih menghargai pendapat orang lain, membuat saya lebih berempati, dan membuat kelas semakin menyenangkan. Sekarang anak kita senang ke sekolah, bahagia.